semuanya, kembali lagi bersama saya Julian Syahputra, kreator Sengklekmen. Sesuai dengan janji episode sebelumnya, hari ini aku bakal sharing tentang bagaimana cara bikin cerita komedi. Langsung saja di dapur Sengklekmen. Di sini aku akan sharing bagaimana cara bikin naskah komedi. Karena ya Sengklekmen itu bergenre komedi. Komedi intinya itu bikin orang tertawa. Mau itu ada unsur plesetan, marah-marah, slapstick, slepet, sarkas, atau pakai sistem stand up komedi seperti set up dan punchline. Set up artinya pengantar, punchline-nya ya patahan dari set up itu. Intinya komedi itu menghibur, bikin orang tertawa. Udah itu aja. Untuk softwarenya simple ya, karena cuma bikin naskah. Bisa pakai Microsoft Word, Google Doc, Note, bahkan WA juga bisa. Intinya senyaman kalian. Nah, kita Sengklekmen pakai Google Doc. Alasannya adalah karena satu episode terdiri dari 3 orang. Satu orang yang sketsa, satu orang animator, dan satu orang lagi sisanya semuanya aku. Mulai dari naskah, audio design, VO, animatic, finishing, itu semuanya aku. Makanya kenapa kami pakai Google Doc? Karena kami punya satu akun Google Drive yang dimana aku, tim aku, 2 orang itu bisa ngeakses. Jadi kita bikin folder tuh episode 1, episode 2, episode bla bla bla. Naskahnya nih aku buat langsung di Google Doc dan kirim dan mereka lanjutin gitu. Nah, bentuk naskah Sengklekmen seperti ini nih. Tapi kalian bebas mau bikin format seperti ini atau tidak. Karena ya masing-masing kreator pun bentukannya bebas gitu. Beda karena cuma untuk naskah YouTube. Yang penting naskahnya bisa kamu pahami atau tim kamu pahami. Berhubung aku punya tim sketsa, jadi naskah yang aku buat tuh harus bisa dipahami dan diterjemahkan oleh tim sketsa aku. Maka dari itu aku kasih beberapa detail nih. Misal kayak kameranya seperti apa, FS, NS, MCS, gitu-gitu. Aku bikin formatnya tuh, bentuk-bentuk kameranya. Jadi tim sketsa aku lebih paham. Apalagi beberapa dialog tuh aku kasih detail, misal ekspresinya marah, atau datar, atau mukanya cemburut, gitu-gitulah pokoknya. Ada 4 tipe naskah Sengklekmen yang biasa dibuat. Yang pertama relate, kedua parodi, ketiga series, 4 sketsa komedi. 1. Relate. Biasanya yang konten-konten relate tuh yang aku sering share di short, reels, TikTok, yang versi pendek-pendek gitu. Intinya, relate itu yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan. Jadi ketika kita bikin konten, kita upload di sosmed, si penonton atau si penikmat itu merasa kayak dekat, kayak pernah ngerasain gitu. Contohnya seperti ini. Jadi di sini aku bakal kasih contoh salah satu ide cerita relate di Sengklekmen. Nah, jadi siang lagi sholat, belakangnya tiang, terus pas lagi ruku, tiba-tiba karena aku tiangnya. Nah, bagian komedinya itu relate-nya itu bikin orang merasa kayak, wih aku pernah ngalamin ini nih, pernah aku sholat di belakang aku tiang gitu, pas ruku kena tiangnya, jadinya hampir jatuh gitu. Nah, bagian komedinya aku tambahin di kepalanya Ian menusuk pantatnya Om sama Parodi itu artinya plesetan dari yang asli. Maka dari itu kita mematahkan hal-hal kejadian yang cerita aslinya. Jadi kita cuma ngikutin alur aja, tinggal kita patahkan alurnya, kita patahkan. Contoh kasus di Sengklekmen seperti ngeparodiin film Avatar ini. Di sini kita ngebedah parodinya yang kartun Avatar. Di animasi Avatar itu kalau nggak salah Katara sama Sokkanya itu kan lagi cari ikan gitu. Untuk sini aku plesetin mereka tuh mancing kayak biasa gitu. Mancingnya tapi di kutub utara. Bang, nggak kejauhan kita di kutub utara. Mana ada jauh kali? Naik kereta tinggal tidur aja udah sampai. Masalahnya abang jauh-jauh ke kutub utara untuk mancing. Mana ada ikan di sini? Lagian abang juga butuhnya ikan mujair. Inilah manusia-manusia yang mudah menyerah. Kita tetap harus ikhtiar, tetap semangat, dan pantang menyerah. Bang, tali pancingnya kegigit tuh. Tuh kan, bener kayak abang bilang. Bang! Nah, di situ ekspektasi orang ketika digigit ikan, pancingannya digigit, biasanya kita tangkap ikan kan. Nah, di sini aku balik gitu, mematahkan ekspektasi dengan kayak sistem stand up comedy tadi, set up punchline. Jadi set upnya si Ian lagi mancing, terus harusnya pada umumnya kita tarik ikan dan dapat ikan. Nah, tapi di sini kupatahkan, malah ikannya yang narik Ian. Ya. Terus ditambah dengan bumbu-bumbu komedi tipis di awal-awal dengan plesetan-plesetan Korea Barat, Korea Utara, kutub Barat, kutub Utara, mancing jauh-jauh, naik kereta gitu-gitu. Yang terpancing manusia ini bos, bukan beruang. Dagingnya nggak enak, lepasin aja. Baiklah. Ya udahlah, kau pergi sana. Hus, cuy. Gimana?
Nah, di situ aku bikin si Iannya juga kayak ikan kan untuk menambahkan komedi. Bang, ada mujairnya. Nggak ada, Dek. Tapi abang lihat sesuatu tadi. Tuh, di bongkahan itu. Apaan tuh? Entahlah. Mari kita mendekat. Nah, ini langsung masuk ke cerita kan. Jadi ketika si Sokka sama Katara lagi mancing-mancing ikan, ngelihat ada bongkahan es. Bang, kayaknya ada orang deh di dalam. Assalamualaikum. Permisi. Halo. Sepeda. Gak dijawab, Dek. Gak ada orang kayaknya. Yuklah kita pulang. Tunggu bang, jangan pulang dulu. Kayaknya beneran ada orang di dalam. Aku penasaran, sebaiknya aku pilih yang mana? Nah, jadi kasusnya penasarannya itu bukan penasaran di dalam bongkahan es itu, tapi dia penasaran pilih nomor 1 atau pilih nomor 2. Nah, kira-kira mau pilih yang mana? Apa bongkahan 1? Tirai nomor 2 dengan isi uang sebesar 524 triliun? Atau saku saya yang isinya kunci mobil Pajero Limited Edition langsung ada stiker Happy Family-nya di mobil? Wah, beruntung banget kita. Bisa auto kaya raya nih, ambil nomor 2. Uangnya setara bikin IKN dan makan siang gratis selama setahun. Yuk deh, kita pilih. Aku pilih nomor 1. Bodoh! Nah, tadi juga ada sarkas-sarkasnya kan, misal kayak setara makan gitu-gitu. Itu bikin menggelitik gitu kalau didengar sama orang. Terus di sini aku bikin ekspektasi bahwa wah, bagus nih kalau kita pilih nomor 2 karena dibangun ekspektasi bahwa kemungkinan akan pilih nomor 2 nih, tapi ternyata Carmilla tetap pilih bongkahan es. Kita bangun ekspektasinya, lalu kita patahkan lagi. Intinya kalau komedi itu bangun ekspektasi, lalu patahkan, udah. Silahkan menunjuk pesonamu. Wah, menyala abangku. Nah, itu kan sekarang kan lagi rame tuh, menyala, menyala, menyala. Jadi ketika ada cahaya ke atas, ya udah tinggal tambahin menyala abangku. Nah, situ juga ada bumbu-bumbu tipis yang bikin orang tersenyum gitu. Jadi setiap detiknya pun setiap beberapa detik ada jokes, setiap beberapa detik ada jokes. Jadi orang pun ngerasa tidak bosan untuk melihatnya. Bang, itu Itu apa? Itu sepertinya Eng, avatar yang 100 tahun telah menghilang. Lihat nih, mirip kan seperti di poster? Bejir, mirip banget anjay. Kuncinya adalah menghilang seperti buronan. Di sini aku sangkut pautkan dengan posternya One Piece. Kayak buronan gitu. Jadi seolah-olah dia tuh manusia yang dicari-cari karena kan hilang. Hai, siapa kalian? Makasih ya udah bebasin aku dari bongkahan itu. Santai, kamu sendirian aja di situ. Enggak, aku bersama teman baikku, The Last Blender. Bang Pat, Judul Avatar kan The Last Airbender. Nah, di sini aku tambahin jokesnya lagi, The Last Bender. Nah, kalian perhatiin kan, setiap beberapa detik ada jokes lagi, setiap beberapa detik ada jokes lagi. Bang Patar. Bang Patar kenapa bisa di dalam bongkahan es itu? Apa ya? Aku sedikit lupa. Aku ingat. Terakhir aku melawan kepala tengkorak merah, Hydra kalau nggak salah namanya. Kalah tuh dia 2-0. Terus singkat cerita tiba-tiba aku ada di sini. Akhirnya kau bangkit juga, Kapten. Mau join ke geng kita nggak, Avenger? Wah, boleh. Aku dapat perisai kan? Dapat kok, bisa request warna pink juga. Ah, nice. Padahal kalau kita pilih tirai 2 kita udah kaya. Cewek nggak pernah salah bang. Si Eng itu kan di dalam bongkahan es. Nah, di sini aku sangkut pautkan dengan Kapten Amerika. Makanya tadi itu ada jokes dia itu kenapa bisa di bongkahan es karena dia baru saja melawan si Hydra gitu. Lalu tiba-tiba entah kenapa dia di situ. Nah, makanya kenapa ada si Night Fury yang datang untuk merekrut si Eng gitu, seolah dia tuh Kapten Amerika, makanya ada perisainya. Tapi si Eng nggak suka perisai yang biasa, dia suka yang warna pink gitu. Nah, abis itu di callback lagi dengan yang tadi tuh, yang pilihan tadi. Harusnya kalau pilih nomor 2 tadi kan mereka kaya raya. Nah, tapi si Carmilla itu milih nomor 1. Jokesnya itu cewek tuh nggak pernah salah. Nah, di situ aku tambahin itu gitu. Sampai sini paham? 3. Sketsa cerita. Nah, ini agak sedikit rumit karena nyari idenya itu yang sulit. Ide itu bisa dari mana aja. Kalian bisa cari di lagi boker. Biasa kan tuh lagi boker tiba-tiba dapat ilham. Terus kalau aku sih cara cari idenya itu bisa lagi jalan-jalan, lihat kiri kanan atau sambil nonton di TikTok atau short. Tontonan itu bisa aja tuh dapat ide tuh.
Jadi intinya ide itu bisa dapat dari mana aja. Atau bisa ngelakuin cara seperti ini. Tentukan tema. Kita ambil kasus tema musim hujan. Lalu kita mapikan komedi atau relate-nya. Nah, jadi cara mappingnya seperti ini. Kita buat di tengah-tengah musim hujan. Kenapa kayak iye? Kita bikin cabang tuh beberapa hal yang berkaitan dengan musim hujan atau jokes atau yang relate-nya. Contoh, biasanya tuh kalau cuci motor pasti bakal hujan gitu kan. Kebanyakan kan jokesnya seperti itu gitu, cuci motor. Terus takut sama hujan dibilang kambing. Apalagi yang berkaitan dengan hujan? Banjir, pilek, payung sebelum hujan, Mbak Rara. Apalagi yang berkaitan dengan hujan, jemuran diangkat ya kan, apalagi yang berkaitan sepatu basah, mati lampu kadang-kadang. Kemudian tentukan permasalahan, lalu jahit dari hasil mapping kita tadi menjadi satu alur cerita. Logline-nya seperti ini. Ian pengen berangkat ke kampus tapi hujan. Nah, di sini aku buat musim hujan itu si Ian itu seolah mau pergi ke kampus gitu. Baru ku kaitkan yang mapping tadi tuh, lagi cuci motor tiba-tiba hujan. Biasanya nih kalau cuci motor tiba-tiba bakal hujan. Moga aja nggak hari ini. Soalnya aku mau ke kampus bentar lagi. Akhirnya selesai. Bersih seperti like new. Jual berapa ya? Siapa yang jual motor? Jadi like new? Enggak om, maksudnya bersih seperti baru. Oh alah. Etalase berapa? Ini yang ada jual. Tapi kalau dibeli 30 juta mau Ian jual. Tawar dikit lah. 1,5 juta aja gimana? Ya udah deal. Nice, aku dapat uang. Gak sia-sia belajar berdagang sejak kecil. Nah itu dari celutukan itu juga bisa kita bikin jokes kayak like new disangkut pautkan dengan jual beli, berapa harganya. Tadi katanya like new ditawarin 30 juta, si Ian nggak mau. Ian maunya yang murah aja gitu. Nah di situ kan kita bangun ekspektasi bahwa harusnya semakin mahal tuh semakin orang mau, tapi kita patahkan ekspektasinya, harganya lebih murah aja, makanya dia mau gitu. Beneran mau hujan ternyata. Tahu gitu nggak cuci motor tadi. Kita harus siap-siap nih om. Siap-siap mau liburan? Bukan om yang kumisnya cuma gerak atas bawah doang. Kita tuh berlindung dari hujan biar nggak kehujanan, ntar basah. Kenapa tiba-tiba hujan lagi woy? Maaf salah settingan. Nah gitu dong. Jadi kan udah kita bangun tadi setupnya bahwa ketika kita cuci motor nanti bakal hujan. Nah di sini aku patahkan lagi, bukan hujan biasa tapi ini hujan api, mematahkan ekspektasi orang. Tapi aku harusnya mau ke kampus nih. Gimana nih dong? Ya udah kamu ganti baju kampus aja dulu. Terus kita langsung gas aja. Biar om antar pakai motor baru om ini. Tapi ntar basah dong baju Ian sampai kampus. Alah anak kecil zaman sekarang. Entah apapun takut sama hujan. Kayak kambing aja. Make upku luntur. Udah dibilang tadi kan, gak usah sosokan make up. Lagian kita cuma kambing kok. Diam kamu binatang. Nah di sini jokes yang takut kayak kambing biasanya kan kalau di daerah sini ya, kalau kita takut sama hujan itu identik dengan ih takut kali hujan kayak kambing. Tapi aku visualisasikan si kambing ini ternyata takut bukan karena memang betulan takut, tapi karena takut luntur tuh bedaknya. Jadi kayak mana nih? Kita gas terus nggak ke kampus? Selagi om lagi mood antar kamu nih. Bentar lagi boleh nggak om? Mana tahu bentar lagi bakal kelar hujannya. Kampret malah makin lebat. Ya udah kita masuk ke dalam aja dulu. Anggap aja kayak rumah sendiri. Kan ini rumahku om. Ya udah om beli aja nih rumah. 1,5 juta aja gimana? Apaan? Ntar keluarganya tinggal di mana? Cosplay aja jadi Rohingya. Kan dapat rumah dapat duit. Betul juga sih. Nah, itu juga ada jokes sarkas yang tentang Rohingya lagi ramai kemarin, apa tinggal aja dapat duit dan dapat tempat tinggal gitu. Terus di sini aku callback lagi tentang jual beli tadi gitu. Tadi si Samsulin berhasil membeli sepeda motornya Ian kan dengan harga 1,5 juta. Di sini di callback lagi 1,5 juta untuk beli rumah gitu. Tapi di sini Iannya nggak mau. Berarti deal dijual kan? Enggak. Waduh, bentar lagi mau masuk nih. Apa terbos hujan aja kali ya? Ya udah kalau enggak om antar pakai mobil aja gimana? Kenapa nggak bilang dari tadi kalau om punya mobil? Kamu nggak nanya sih? Ya kan inisiatif kek. Ya udah suka-suka om aja. Marah-marah aja kayak orang darah panjang. Tinggi. Tingginya berapa sentimeter? 170 cm kalau nggak salah. Kenapa aku lari sih? Jadi pergi nggak nih? Iya. Nih om ambil mobil om dulu. Yuk Ian kita berangkat. Om tahu nggak kenapa Ian nggak pergi-pergi dari tadi? Kenapa Ian? Karena nanti basah kena hujan. Itu mobil atapnya nggak ada. Jadi bakal basah dong. Ya namanya mobil bekas nih Ian. Atapnya nggak ada. Mau ganti kanopi tapi uangnya nggak ada Ian. Ya udah kalau nggak Ian beli deh mobilnya. 1,5 juta gimana? Deal. Nah, jadi dengan adanya mobil, si Ian bisa diantar ke kampus
tanpa hujan. Tapi aku patahkan ekspektasinya bahwa mobilnya itu mobil yang atapnya kebuka. Terus lihatlah ini Ian, kenapa dia seperti ini. Ada payung juga. Ya udah, Ian pergi dulu ya Om. Oke, Dedi di jalan ya. Nah, jokesnya itu yang payung tadi. Jadi mobilnya itu dibikin payung, bukan dibawa kendara kayak biasa gitu. Gak sia-sia Om berdagang sejak kecil. Lalu kita callback-kan lagi dengan cerita yang jual beli tadi. Si Iannya malah beli mobilnya si Samsudin. Jadi sebenarnya Ian lebih untung daripada Om Samsudin. Seperti itu. Sampai sini paham? Ku detailkan lagi, ku bedah lagi persin ini. Kalau nggak paham, ku tumbuk-tumbuk kalian. Nah, ini nih yang paling rumit nih. Series. Kita harus tentukan dulu tema ceritanya apa. Contoh kasusnya kalau di Saint Clackman itu yang series Samsudin Backstory, time travel. Lalu bikin logline. Logline itu 1 atau 2 kalimat yang menceritakan tentang cerita tersebut, series tersebut. Contohnya di Samsudin Backstory, Jimin manusia alien dari masa depan yang kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Samsudin yang akan jadi ayah angkatnya. Lalu setelah kita membuat logline, kita bikin alur ceritanya secara penuh, secara narasi. Biasanya tuh gitu, misal kayak awalannya seperti apa, terus tengahnya seperti apa, endingnya seperti apa. Di sini aku menggunakan metode 3 babak, yaitu 1 perkenalan, 2 pertualangan, 3 kesimpulan. Episode 1, babak 1. Di episode 1 Samsudin Backstory ini, aku masukin tuh perkenalannya. Si karakter ternyata mereka baru nikah, tapi setelah beberapa bulan menikah masih belum punya anak, mertua yang toksik, istri yang makin sedih, dan akhirnya mereka fokus sama kehidupan mereka. Lalu di ending episode, aku tunjukin tuh karakter Jimin dan temannya hendak ingin ke masa lalu. Di sini rekannya Jimin tidak ada informasi perkenalan karena ini setup untuk episode terakhir di episode 3. Jadi di babak 1 ini menunjukkan situasi yang sedang terjadi dan hendak melakukan pertualangan apa. Episode 2, babak 2. Tampak Jimin dan rekannya memberikan penjelasan alasan kenapa harus balik ke masa lalu. Lalu, mulailah mereka berpetualangan bergerak ke masa lalu. Di sini aku pun menambahkan informasi rekannya Jimin seolah-olah seperti punya perasaan sama Jimin, tapi hanya gelagatnya saja. Ini bertujuan untuk setup di episode 3 nanti. Begitupun tentang suntikan ke masa lalu. Kalau tidak disuntik, mereka akan menjadi bayi. Ini setup penting untuk episode 3 nanti. Sesampainya di masa lalu, mereka melakukan misinya. Tapi, ku beri rintangan ada Om Samsudin yang mencoba pengen join, tapi dicegah sama Jimin. Nah, ini juga salah satu setup penting untuk keputusan yang akan muncul di episode 3 nanti. Ketika rekan Jimin sedang melakukan misinya, tiba-tiba dia ketahuan. Episode 3 babak 2. Jadi di episode 3 ini masih ada babak 2-nya, masih ada pertualangannya. Rekan Jimin ketahuan saat melakukan misinya. Ternyata tidak seperti dibayangkan. Yang mengetahui misinya itu ternyata nenek buyutnya yang masih remaja. Mereka saling kenalan dan di sini identitas rekan Jimin diberitahu namanya. Tujuannya kenapa di ending? Karena untuk mengecoh penonton seolah-olah rekan Jimin ini Carmilla adiknya Ia, karena fisiknya tuh hampir serupa. Padahal ini Amelia, cucu jauhnya Carmilla di masa depan. Masih di babak 2, ternyata suntiknya Amelia pecah karena shock bertemu Carmilla tadi. Akhirnya Amelia buru-buru ke pesawat dan memberitahu Jimin. Episode 3 babak 3. Kali ini kita masuk ke babak 3 memberikan kesimpulan. Sebelum bertemu Jimin, di sisi lain Jimin sedang ngobrol sama Samsudin. Di sini tuh dijelaskan, Samsudin belum punya anak dan Jimin terlahir di panti asuhan. Nah, di sini kan kesimpulannya gitu. Akhirnya Amelia pun menyumpai Jimin. Mereka berdua sudah merasakan efek menjadi lebih muda usianya. Di sini Amelia menunjukkan suntikannya pecah. Jimin tidak membiarkan Amelia sendirian di sini. Lalu Jimin mengambil keputusan untuk memberikan suntikannya ke Amelia dan Jimin pun menetap di masa lalu. Karena ternyata Jimin sebenarnya menyimpan rasa kepada Amelia. Ketika dia hampir menjadi bayi, Jimin teringat kata-kata Samsudin yang dimana mereka sudah bertahun-tahun menikah tapi belum punya anak. Begitu juga sebaliknya, Jimin tak punya orang tua. Akhirnya Jimin pun menuju ke rumah Samsudin dengan harapan Samsudin mau mengadopsinya. Ada satu metode lagi, yaitu 3 babak seperti tadi, perkenalan, pertualangan, dan kesimpulan. Di babak 1 ada 2 sekuen, babak 2 ada 4 sekuen, babak 3 ada 2 sekuen. Ribet, ini udah kayak film. Ini baru-baru aja aku tahu gara-gara aku nonton Jatuh Cinta seperti di film-film. Jadi aku terapkan di series Imun aku. Berhubung ada 8 sekuen, jadi di series Saint Clackman series Imun ini aku bikin 8 episode. Per episode aku buat 1 sekuen. Per episode 1 sekuen. Nah, di sini kita akan bahas tentang sekuen. Sekuen 1. Perkenalan. Di sekuen 1 ini kita akan menyampaikan semua hal, disampaikan semua di awal, memberikan informasi tentang karakter secara perlahan, pemicu yang membuat karakter menjalankan cerita. Sekuen 2, pengambilan keputusan, yaitu kita mengambil keputusan harus ngapain nih, kemudian memutuskan goal yang dikejar. Sekuen 3, perjalanan dimulai. Di sini harus diterapkan keseruan yang dijanjikan premis dan karakter mendapatkan masalah. Sekuen 4, kemenangan palsu. Di sini kita membuat penonton merasa si karakter bisa menuntaskan misinya, lalu karakter berhasil mendapatkan goal. Sekuen 5, masalah yang lebih besar. Jadi di sini kita kasih tahu bahwa masalahnya akan lebih besar daripada sebelumnya, lalu dikasih benturan yang sangat
banyak. Sekuen 6, terendah. Di sini ada keterpurukan karakter, lalu titik terendah karakter. Sekuen 7, kebangkitan. Membangkitkan karakter dari keterpurukan. Sekuen 8, kesimpulan. Tujuan tercapai. Tujuan tercapai atau tidak. Nah, idealnya karakter itu berubah dan membawa dampak baik. Nah, itu dia 8 sekuen dari metode yang aku pelajari di Google dan gara-gara aku nonton Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Karena di Jatuh Cinta Seperti di Film-Film itu menjelaskan tentang sekuen-sekuen dan aku coba terapkan di series aku, ternyata memudahkan aku untuk membuat alur cerita. Jadi cukup sekian episode kali ini. Episode selanjutnya aku akan bahas tentang bagaimana voice over. Di situ akan ku kasih tips dan trik dan software-software yang digunakan oleh Sengklekman. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Dapur Sengklekman. Bye-bye.